المتنسق هما فتنة في العالم عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك وينوي بالشكر على نعمة العقل وصحة البدن، ولا ينوي إقبال الناس إليه ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: لو كان الناس كلهم عبيدي لأعتقدتهم وتبرأت عن ولائهم، ومن وجد لذة العلم والعمل به قلما يرغب فيما عند الناس. وانشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصاري إملاء لأبي حنيفة رحمه الله تعالى شعرا: من طلب العلم للعمل زاد بفضل من الرشد فيا خسران خالدين إليه فضل من العباد. اللهم إلا إذا طلب الجاه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنفيذ الحق والإعزاز الدين لا لنفسه وهو ويجوز ذلك بقدر ما يقيم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وينبغي لطالب العلم أن يتفكر في ذلك، فإنه يتعلم العلم بجهد كثير فلا يصرفه إلى الدنيا الحقيرة القليلة الفانية. شعور في الدنيا أقل من القليل، وعاشقها أذل من الذليل. تصم بسحرها قوما وترضي، فهم متحيرون بلا دليل. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نواصل إلى ما ذكره المؤلف هنا في كتابه تعليم المتعلم. وأنشد الأستاذ الشيخ الإمام الأجل برهانudin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim. Ustaz Syekh Imam Al-Ajal Burhanuddin, beliau adalah pemilik kitab Hidayah. Kitab Hidayah ini kitab pembahasan seputar ilmu fikih di dalam madhab Hanafi. Beliau menyampaikan sebuah syair: fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Kerusakan yang besar disebabkan oleh seorang alim mutahattik, seorang alim, seorang yang berilmu akan tetapi dia tidak mempunyai rasa malu. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku, dan yang lebih besar darinya adalah seorang jahil yang ahli ibadah. Seorang jahil yang ahli ibadah. Dia orang jahil, tidak punya ilmu, tetapi dia menampakkan dirinya seorang ahli ibadah. Dan ibadahnya banyak, akan tetapi tidak dilandasi dengan ilmu. Maka dia melakukan ibadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dalam syariat ini.
fasadun kabirun alimun mutahatiku. Kerusakan yang besar ini muncul atau disebabkan oleh seorang alim mutahatik, seorang yang berilmu akan tetapi tidak mempunyai rasa malu. Dia orang berilmu akan tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar dari koridor atau keluar dari adab-adab seorang penuntut ilmu. Wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Dan lebih besar lagi kerusakan yang terjadi disebabkan oleh seorang jahil mutanasik, seorang ahli ibadah akan tetapi dia jahil. Huma fitnatun fil alamina 'azimatun. Kedua golongan tadi adalah menjadi fitnah yang sangat agung di dalam dunia ini, yaitu seorang alim mutahattiku, seorang alim yang tidak punya rasa malu, dan seorang ahli ibadah yang jahil. Kedua kelompok ini adalah sebuah fitnah yang agung, fitnah yang besar di dalam dunia ini. Liman bihima fi dinihi yatamasaku. Bagi orang-orang yang mengikuti keduanya di dalam urusan agama. Bagi orang-orang yang mengikuti keduanya di dalam urusan apa? Agama. Liman bihima fi dinihi yatamasaku. Bagi orang yang mengikuti keduanya di dalam urusan agama ini. Wa yanwi bihi syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badan. Beliau melanjutkan tentang pembahasan niat. Sebelumnya beliau telah menyebutkan niat di dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah meniatkan ridho Allah SWT kemarin. Yang kedua adalah meniatkan negeri akhirat. Dan yang ketiga menghilangkan kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Dan yang keempat adalah menghidupkan agama. Kemudian beliau melanjutkan niat yang berikutnya, yang kelima berarti wa yanwi bihi syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badan. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tatkala dia menuntut ilmu meniatkan dengannya dalam rangka mensyukuri atas nikmat akal. Dalam rangka mensyukuri apa? Nikmat akal dan nikmat kesehatan badan. Maka seorang penuntut ilmu tatkala dia belajar, dia juga meniatkan dalam rangka bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat akal. Dia diberi akal yang waras, diberi akal yang sehat, maka dia harus syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan cara dia gunakan akal tersebut untuk belajar. Dan juga dalam rangka mensyukuri nikmat badan yang sehat. Badan yang sehat jangan dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan dia habiskan ataupun gunakan badannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena itu adalah kenikmatan. Betapa banyak orang yang tidak mempunyai badan yang sehat, orang yang sakit, orang yang cacat. Maka tatkala kita diberikan badan yang sehat oleh Allah SWT, maka syukurilah nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah SWT, dan diantaranya adalah menuntut ilmu. Wala yanwi bihi iqbala nasi ilaihi wala istijlaba khutami dunya wal karamata inda sultani wa ghairihi. Dan janganlah tatkala dia menuntut ilmu dia berniat agar
manusia mendatanginya, atau agar manusia apa? Menyambutnya, menyanjungnya. Jangan meniatkan di dalam menuntut ilmu sambutan dari manusia atau sanjungan dari manusia. Dan jangan pula dia niatkan untuk mendatangkan kesenangan dunia, untuk mendapatkan kenikmatan apa? Duniawi. Dan jangan pula dia niatkan untuk mendapatkan karamah, kehormatan di sisi penguasa, wa ghairihi, dan juga di sisi manusia yang lainnya. Jadi ini 3 hal yang harus dihindari tatkala menuntut ilmu. Yang pertama, jangan dia niatkan dalam menuntut ilmu agar manusia mendatanginya, menghormatinya, menyanjungnya, memuliakannya, kemudian menyambutnya dengan kehormatan yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Dan jangan pula dia dalam rangka mencari keuntungan duniawi. Dan jangan pula dia niatkan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi penguasa. Qala Muhammad ibn Hasan rahimahullah, "Lau kana nasu kulluhum abidi la a'taqtuhum wa tabaraktu an walaihim." Kalau seandainya seluruh manusia abidi adalah hamba sahayaku, adalah budakku, niscaya aku akan merdekakan mereka semua. Niscaya aku akan merdekakan mereka semua. Saya akan lepaskan mereka semua. Wa tabaraktu an walaihim, dan aku berlepas diri dari memiliki mereka, dari memiliki mereka sebagai budak. Seandainya semua manusia menjadi budakku, padahal budak adalah keuntungannya banyak. Kita mempunyai budak, kita bisa menggunakan dia sebagai membantu kerja kita dan lain sebagainya. Niscaya saya akan bebaskan mereka semua, akan merdekakan. Wa tabaraktu an walaihim, dan saya berlepas diri dari memiliki mereka sebagai budak. Ini perkataan siapa? Muhammad bin Hasan. Seandainya manusia sebagai budaknya dia merdekakan. Maka jangan sampai kita mencari ilmu tujuannya agar kita bisa memperbudak manusia. Wa man wajada ladatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fima indan nas. Maka barang siapa yang telah mendapatkan kelezatan ilmu dan mengamalkannya, maksudnya kelezatan di dalam mengamalkannya, qallama yarghabu fima indan nas, maka akan sedikit keinginannya terhadap apa yang ada di sisi manusia. Jadi dia sudah tidak menginginkan apa-apa yang ada di sisi manusia. Apabila dia sudah merasakan lezatnya ilmu. Manusia mempunyai harta, manusia mempunyai tahta, manusia mempunyai kenikmatan-kenikmatan, maka seorang alim yang sudah merasakan lezatnya ilmu tidak menginginkannya, tidak ingin memiliki yang ada di sisi manusia. Qalama menjadi sedikit baginya keinginan untuk mendapatkan apa yang ada di sisi manusia. Qala itu sedikit. Ansadana Syekhul Imamul Ajalu Al-Ustad Qiyamuddin Hamad ibn Ibrahim ibn Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala syi'ran. Beliau
menyampaikan sebuah syair yang ditulis dari Imam Abi Hanifah. Jadi syair ini adalah yang pernah diimlakan, pernah disampaikan oleh siapa? Imam Abu Hanifah. Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlim minar rasyadi. Faya li khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Barang siapa yang mencari ilmu lil ma'ad, untuk tujuan negeri akhirat, fasa bi fadlim minar rasyad, maka dia memperoleh keberuntungan. Fasa, maka dia beruntung dengan mendapatkan karunia berupa petunjuk. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk negeri akhirat, maka dia beruntung dengan mendapatkan apa? Karunia berupa hidayah. Maksudnya dia akan mendapatkan hidayah karena dia mencari ilmu untuk tujuan akhirat, maka dia mendapatkan hidayah. Fa ya li khusrani talibihi linaili fadli minal ibadah. Sungguh alangkah meruginya orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan karunia dari manusia. Sungguh meruginya bagi orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendapatkan karunia dari apa? Manusia. Ini sebuah kalimat syair yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah yang dinukil oleh murid-muridnya. Allahumma illa idza talabal jaha lil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa tanfidil haqqi wa i'tizazi dini la li nafsihi wa hawa. Kecuali apabila dia mencari kedudukan untuk tujuan amar ma'ruf nahi munkar dan melaksanakan kebenaran dan menjayakan agama, bukan untuk dirinya dan hawa nafsunya. Melaksanakan atau merealisasikan atau menjalankan. Kecuali apabila seorang mencari kedudukan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan merealisasikan kebenaran. Tanfid itu merealisasikan atau melaksanakan. Wa izazi dini la li nafsihi wa hawa, dan juga untuk memuliakan atau menjayakan agamanya, bukan untuk dirinya sendiri dan hawa nafsunya. Fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihi al-amra bil ma'rufi wa nahya 'anil munkar. Maka hal yang demikian boleh dengan kadar atau sesuai dengan apa yang dengannya dia bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya, dia atau tidak bisa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar di lingkungannya kecuali dia seorang apa? Misalnya seorang yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan S1 misalnya. Tidak boleh ceramah di masjidnya dia kecuali yang S1 misalnya. Maka tidak mau dia harus memperoleh gelar S1.
agar dia bisa berdakwah di tempatnya dia. Ini maksudnya. Atau misalnya dia ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan misalnya kampus, maka dia harus masuk ke kampus tersebut, misalnya mendaftar sebagai dosen. Atau di pemerintahan, maka dia harus apa? Menjadi anggota pemerintahan. Maka apabila tujuannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka ini dibolehkan. Menegakkan, menjalankan. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yatafakkara fi dzalik fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin katsirin fala yasrifu ila dunyal haqirah al-qalilah al-faniyah. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu memikirkan hal tersebut. Fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin katsirin, karena sungguhnya dia menuntut ilmu dengan usaha yang banyak. Bi juhdin katsirin, dengan usaha yang banyak. Fala yasrifu ila dunya haqirah, maka janganlah dia memalingkan usahanya ila dunyal haqirah, kepada dunia yang haqirah. Haqirah daniyah, yaitu apa? Radilah. Haqirah yaitu apa? Rendah. Ke dunia yang rendah, al-qalilah yang sedikit, al-faniyah yang fana, yang tidak kekal. Fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin katsir, karena sungguhnya dia telah mempelajari ilmu dengan usaha yang banyak. Fala yasrifu, maka jangan dia memalingkan hal tersebut untuk urusan dunia yang haqirah, urusan dunia yang rendah, qalilah yang sedikit, al-faniyah yang fana. Syairun, di sana ada sebuah syair yang berbunyi hiyad dunya aqallu minal qalil wa 'ashiquha adallu minad dalil tusimmu bi sihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Dunia adalah sesuatu yang sedikit dari yang sedikit. Dunia adalah sesuatu yang sedikit dari yang sedikit. Orang yang merindukan dunia adalah orang yang paling hina dari orang-orang yang hina. Asyikuha itu orang yang merindukannya. Asyik, orang yang kasmaran dengan dunia. Orang yang merindukan dunia adalah orang yang hina daripada orang-orang yang hina. Orang yang terhina dari orang yang hina. Orang yang terhina dari orang yang hina. Tusimmu bisiriha qauman wa tu'mi. Dunia ini dengan sihirnya, atau dunia ini mensihir suatu kaum. Dunia ini mensihir suatu kaum sehingga menulikan dan membutakan, sehingga kaum tersebut menjadi tuli dan buta. Menjadi tuli dari mendengarkan kebenaran, tuli, menulikan, menjadikan tuli. Menjadikan seorang itu tuli dan buta. Fahum mutahayyiruna bila dalili, maka mereka menjadi bingung tanpa adanya dalil, tanpa adanya orang yang menunjuki.
orang-orang yang telah dibutakan, orang-orang yang mereka cinta dunia, maka dunia tersebut membuatnya dia buta dan tuli. Maka mereka pun menjadi bingung tanpa adanya petunjuk.